Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan materi nahwu. Judulnya yaitu makna dari huruf jar. Nah, ada 9 huruf yang memiliki tugas atau fungsi untuk dapat menjerkan akhir dalam kalimat isim. Makna dari huruf jar tersebut yaitu yang pertama min. Nah, huruf jar min ini tuh sebenarnya memiliki beberapa makna. Namun secara umum huruf ini memiliki makna al-ibtida, yaitu memulai tujuan atau dari tempat atau waktu. Nah, yang dimaksud dengan permulaan dalam hal ini dapat berupa tempat maupun berupa waktu, yaitu at-tabaid maksudnya sebagian, atau al-bayan maksudnya menjelaskan jenis, ada at-takkid yaitu menguatkan, dianggap sebagai tambahan, al-badal juga sebagai pengganti, sebagai pilihan antara dua perkara. Ada bisa juga az-zurfiyah, as-sababiyah atau at-ta'lil itu maksudnya menjadi sebab. Nah, adapun makna dari huruf ini tuh tergantung dengan konteks kalimat yang dimasukinya. Jadi huruf min itu maknanya banyak, jadi tergantung konteksnya. Kalau misalkan konteksnya itu pas, maksudnya lafadznya min itu maksudnya menjelaskan jenis atau mungkin juga menguatkan, atau bisa juga maksudnya dari, misalkan dari mana, dari kapan, bisa juga seperti itu. Selanjutnya ada huruf jar'an, yang mana huruf jar'an ini memiliki makna secara umum yaitu al-mujawazah wal ba'd, yang mana melewati atau jauh. Contohnya seperti baiti ba'idun anil madrasah, maksudnya rumahku tuh jauh dari sekolah. Yang ketiga yaitu huruf min ila, memiliki makna al-intiha yang berarti batas akhir atau penghabisan, dimana yang dimaksud dengan penghabisan dalam hal ini itu dapat berupa tempat maupun berupa waktu. Sama halnya dengan huruf min yang sebenarnya sudah dibahas. Selain bermakna penghabisan, huruf ini juga bermakna al-musahabah atau bersamaan. Contohnya misalkan safartu ilal Malaysia, aku pergi ke Malaysia. Nah, selanjutnya ada huruf ala, yang mana huruf ini tuh secara umum dapat digunakan untuk menunjukkan al-isti'la, yaitu atas atau di atas. Ala itu kan biasanya emang di atas ya, atas atau di atas gitu. Di alal maktabi berarti di atas meja. Misalkan ala yang di atas ya, di atas juga di atas rumah misalkan. Nah, terus selanjutnya itu ada ruba. Nah, ruba ini tuh makna secara umum dari huruf jar ini bisa berarti at-taksir atau banyak, dan juga at-taklil bisa berupa banyak, bisa juga dikit. Contohnya misalkan rubba rojulin karimin kobalani, maksudnya itu bisa jadi ada orang mulia yang menemuiku. Selanjutnya itu ada huruf jarfi, yang mana huruf jarfi ini merupakan salah satu huruf jar yang memiliki banyak maknanya, dimana secara umum ini huruf fi ini memiliki bermakna azurfiyah yang berarti di atau di dalam. Nah, namun huruf ini juga terkadang diartikan sebagai at-ta'lil atau alasan, sebab, dan karena itu. Selanjutnya ada huruf ba, memiliki dua makna, yaitu bisa bermakna ilsok atau bertemu, dan dapat juga bermakna sebagai sebab dan juga dengan. Jadi ba itu memiliki dua makna, ada al-ilsok sama yang memiliki makna karena, dengan gitu, bersama. Seperti misalkan al-ma'u fil kubi, air di dalam gelas, atau saya sekolah di Win Syekh Nurjati ana darostu fi al-jami'ah al-humiyah IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Nah, itu artinya di, kalau misalkan sekolah di. Nah, kalau misalkan tempatnya atau konteksnya al-ma'u fil kub, berarti air itu nggak mungkin kan di air di gelas, berarti harus pantasnya yang air di dalam gelas. Nah, selanjutnya ada huruf kaf, yang sebenarnya makna asli dari huruf jar ini merupakan at-tashbih atau menyerupakan dan menyamakan suatu hal dengan perkara yang lain. Nah, namun huruf ini juga dapat diartikan sebagai at-ta'lil. Nah, selanjutnya yaitu ada huruf lam, yang mana huruf jar yang terakhir ini tuh memiliki makna secara umum, yaitu lil mulki, yang berarti kepemilikan gitu, kepunyaan. Nah, bisa juga bermakna kepemilikan, maksudnya itu al-ikhtisos, khusus. Nah, selanjutnya ada materi makna-makna huruf ma. Makna huruf ma berikut adalah contoh penggunaan ma dalam sebuah kalimat.
fungsi ma dalam kalimat tersebut artinya yang pertama ada huruf nafi, yang mana huruf nafi ini dalam hal ini tuh huruf ma ini bisa membentuk kalimat negatif baik dalam kalimat yang nominal jumlah ismiyah maupun yang fi'liyah. Nah, selanjutnya ada huruf nafi, penggunaan ma dalam fungsi ma itu tuh yang kedua bisa huruf nafi yang serupa dengan laisa, yaitu membuat mubtada menjadi marfu dan khabar menjadi mansub. Yang ketiga bisa menjadi huruf masdar. Nah, merupakan salah satu dari huruf masdar juga. Penulisannya adalah diawali dengan ma lalu diikuti oleh fiil atau kata kerjanya. Nah, yang keempat ada huruf zaidah, yang mana huruf zaidah kafah. Nah, huruf zaidah kafah ini maksudnya itu huruf tambahan pada in. Nah, in ini jika mendapat tambahan huruf ma menjadi in nama, maka akan membatalkan amalnya in. Jadi setelah in nama itu mubtada dan khobarnya tetap tidak dibuang maksudnya. Nah, selanjutnya fi'il ta'ajub. Maksudnya ungkapan kekaguman terhadap sesuatu. Pola kalimat fi'il ta'ajub dan dengan mengagungkan ma ini dapat sobat baca di catatan yang sebelumnya sudah dibahas. Pola kalimat fi'il ta'ajub itu contoh kalimatnya misalkan ma'asana Muhammadan. Ma'asana Muhammadan yang mana artinya itu betapa eloknya si Muhammad. Selanjutnya itu sebagai isim isyarat yang membuat majzum fi'il mudhari. Selanjutnya juga bisa berupa isim mansub, bisa juga berupa kata tanya. Nah, selanjutnya itu ada makna-makna huruf fa, yang mana fa ini sebagai huruf athof. Fa juga sebagai huruf athof ini memiliki 3 makna. Yang pertama itu litakrib. Nah, litakrib ini litartib maksudnya ini berurutan. Nah, ada kalanya yang bersifat maknawi, yaitu terjadinya maktuf setelah maktuf alaih dengan selang waktu yang tidak lama atau tidak sebentar atau sedang lah maksudnya. Nah, yang kedua, fa ini memiliki arti litafif atau terjadinya maktuf atau maktuf alaih ini beriringan atau terpisah dengan waktu yang tidak lama. Selanjutnya ada lil istinaf, yang mana fa ini menjadi permulaan kalimat atau i'rab fa. Kalimat huruf istinaf mabni fathah dan tidak memiliki mahal i'rab. Ciri-ciri fa istinaf ini tuh tidak memiliki kalimat setelah fa ini tidak memiliki hubungan dengan kalimat sebelumnya, dengan kalimat huruf sebelum fa. Nah, selanjutnya ada fa sebagai penghubung terhadap jawab dan syarat. Selanjutnya juga ada fa sababiyah. Nah, fa sababiyah ini huruf athof yang menasabkan fi'il mudhari dengan an yang tersimpan secara wajib, dengan syarat lafadz yang jatuh setelah fa itu menjadi musabab dari lafadz sebelum fa. Nah, dan fa sababiyah harus didahului oleh salah satu 7 perkara. Yang pertama ada amar atau perintah, yang kedua ada nahi atau larangan, yang ketiga ada istifham, yang keempat ada tamani, yang kelima ada arid, yang keenam ada tahdid, yang ketujuh ada tarji, yang terakhir ada doa. Nah, yang fa bermakna alasan itu berupa huruf dengan makna li ajal atau alasan. Nah, mabni fathah dan tidak memiliki mahal i'rab. Nah, kalau misalkan fa yang sebagai tambahan ini yang al-fa'u zaidah, yaitu untuk memperindah lafadz mabni fathah dan tidak memiliki mahal i'rab. Nah, fa zaidah ini biasanya disambung dengan lafadz qotun atau hasbun. Biasanya fa zaidah itu selalu disebut kayak fa hasbun atau fa qot gitu. Jadi emang fa yang tersebut itu dinamakan fa zaidah. Nah, i'rabnya itu fa huruf zaidah mabni fathah dan tidak memiliki mahal i'rab. Sedangkan lafadz qot ini berupa isim fi'il mudhari yang bermakna yakfi. Nah, fa'ilnya berupa domir yang tersimpan secara jawaz. Takdirnya yaitu huwa, yang mana kembali kepada lafadz Junaiha. Nah, jumlah pada lafadz qot itu sebagai istinaf yang tidak memiliki mahal i'rab. Nah, fa fi'il yang dibaca kasroh terdapat pada fi'il amar yang berupa fa pada fi'il madi yang wafa yafi. Nah, mungkin cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Sekurang-kurangnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.